Hai semua. Nah, kemarin saya lihat satu buku yang bagus di internet. Terus saya jadi pesan, ini bukunya sih udah agak lama nih, tahun 1980-an. Buku ini. Jadi saya lihat ada yang jual bekas, saya beli. Memang bukunya sih udah agak kuning banget nih, dan kemarin robek-robek, ternyata gampang robek tuh. Bau eh. Jadi ini bukunya itu tentang game-game yang waktu zamannya itu. Jadi misalnya contoh-contoh gamenya, misalnya ada Phoenix. Terus ini bagus bukunya itu, dia ada informasinya. Jadi kontrolnya apa, scoringnya apa, dangernya apa, observationnya apa, strateginya gimana untuk main. Misalnya kalau kita main Pac-Man, nanti di sini juga ada Pac-Man, ada ini game-game yang lama ya. Tuh ini Pac-Man. Ini kan ada 4 jenis ghostnya, bagaimana caranya kita strateginya untuk menang. Dan ini ada Rally X yang main mobil-mobilan. Kalau teman-teman yang mungkin udah sempat pernah main di tempat permainan begitu, jadi mungkin yang namanya kabinet game gitu, atau dingdong, nah itu mungkin pernah main game-game yang seperti ini. Ada Space Invader juga di sini. Ada macam-macam, ini ada 30 game di dalamnya. Nah, teman-teman mungkin kalau mau beli ini boleh, masih ada yang jual. Kalau saya lihat tadi di Amazon masih ada, tapi juga kalau mau lihat bisa ya dari cara lain nih. Contohnya ini, saya tadi lihat. Nah, ini bukunya itu judulnya How to Master Video Game. Ya, How to Master Video Game ini cukup laku lagi zaman itu tuh, 650.000 kopi. Dia laku. Terus juga ada buku keduanya, jadi kan kalau ini video game yang biasa, nah ini video game yang di rumah mana ya, sebentar, dia ada satu buku lagi yang untuk how to master video game, home video game. Nah ini yang satu buku lagi, ini saya nggak punya. Yang saya punya yang ini nih, yang how to master yang satunya, sebentar, how to master yang ini yang saya punya. Nah, bagus ini bukunya. Nah, teman-teman juga bisa cari di internet nih, udah ada yang arsip. Saya nggak tahu ini kok udah ada yang arsip. Nah, ini kita bisa lihat nih bukunya seperti apa. Kita bisa bisa kita download ya. Ini ada pilihannya. Tapi kalau kita nggak mau download, kita buka di sini juga bisa. Kita tinggal buka. Memang ini scan-nya ya seperti ini levelnya. Terus kita ke bawah nih, tuh dia ada dangernya apa. Terus dia ngobservasi gamenya gimana. Ini Astro Fighter. Terus mungkin ada game lain, coba kita buka lagi. Nah ini play Playdes ya atau apa nih, saya juga belum pernah main. Reflect game, oh dia juga ngekategoriin game-gamenya berdasarkan ada 5 kategori. Tapi memang kalau kategori game saat ini udah berubah ya, karena udah berkembang banget. Sekarang udah nggak seperti ini, tapi ya lagi zaman itu ini cara-cara salah satunya untuk merubahnya, untuk mengkategorisasikannya. Nah ini Gracie Climber dia naik, tapi ada itunya, ada lawannya. Ini menarik nih, ada strateginya gimana, terus observasi nih, kalau kita buka ke kiri dia ada observasinya, dangernya apa, poinnya. Dia kan ini kalau kita bikin game kan poin itu penting ya, ngebuat supaya orang yang mainnya itu ngerasa nggak terlalu mudah, nggak terlalu susah, dan mau ngejar supaya poinnya lebih tinggi. Mungkin kalau teman-teman yang dulu main di game di tempat dingdong gitu, itu ada high score-nya itu setiap hari baru dia di reset. Jadi dia, kita pas lagi kita main pagi, kita bisa lihat ada high score-nya di sana. Terus kita pengen ada di situ terus kan, kita tulis 3 huruf nama kita ada di sana. Dan itu biasanya senang kalau nama kita ada di situ terus. Dan nanti besoknya main lagi yang masih pakai koin itu gamenya. Tuh. Nah, ini misil comment. Jadi kita pakai mouse, pakai alatnya itu, apa namanya, joystick, kita arahin kemana terus kita tembak. Nah ini dari atas jatuh misil-misilnya seperti itu. Nah, kenapa saya mention game-game zaman dulu, karena kalau kita lagi mau belajar bikin game, baiknya itu kita bikin game yang sederhana kan, kita mau belajar dulu kan. Dan salah satu contohnya itu kalau kita bikin pakai langsung game yang susah, yang 3D segala macam, kalau menurut saya sih susah ya, saya juga belum belajar. Nah tapi kalau yang 2 dimensi yang kita mulai belajar pelan-pelan, nah cocok. Jadi kita bisa belajar gameplaynya yang game-game zaman dulu atau game-game yang sekarang. Terus kita mulai, oke, kita tiru nih gimana nih, kayak game-game di Atari kalau teman-teman tahu kan. Ini saya ada contoh-contoh buku-buku lain ya.
Nah ini kan game-game di Atari kan zaman dulu gamenya cuman gitu-gitu aja tapi ramai banget kalau yang udah pernah main dulu ya. Tuh kan cuman kotak gitu. Dan ini bisa waktunya panjang sekali. Nanti kita ini asteroid nih yang beken nih asteroid game. Tuh ini asteroid game. Nah ini mesin dingdong yang tadi saya cerita seperti ini mesinnya. Kita itu bisa habis waktu banyak untuk main, dan dengan kita belajar yang game-game retro kita itu bisa belajar banyak ya. Mungkin nanti kalau teman-teman juga mau, teman-teman juga bisa beli yang seperti kayak gini-gini ini, kita bisa mainin game-game retro di sini ya. Jadi kita bisa install, nanti kita tahu lah, nanti cari di internet caranya gimana, kita bisa mainin segala macam game-game. Jadi Atari bisa masuk, NDS atau apa ya. Jadi teman-teman bisa belajar dari situ. Saya juga sekarang masih belajar, jadi cobain game ini, belajar. Tadi juga saya udah coba bikin game Snake tapi yang sederhana, udah lagi dibuat tutorialnya. Asik. Jadi itu kan game Snake juga udah lama kan, itu ada di Nokia yang zaman dulu gitu. Nah kita bikin seperti apa gamenya gitu ya. Oke, sampai di sini. Semoga informasi ini bermanfaat.